Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto mengaku punya bukti bahwa kekuatan asing mengendalikan demo-demo di Indonesia. Nah, menurut Prabowo, kekuatan asing itu sebenarnya bukan menginginkan demo, melainkan rusuh. Karena itu pemerintah akan bertindak tegas jika terjadi kerusuhan dalam demo-demo itu. Apa komentar Anda, mitra bisnis? Di 021519188877 melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis atau WhatsApp call di 0816924924. Iya, saya heran loh dengan Pak Gemoy kita ini loh, Mbak. Ini kan seorang pemimpin ya, dan mempunyai belakang ketentaraan, keprajuritan kalau nggak salah. Terus saya heran, kan informasi penting banget, informasi rahasia di sebuah negara ya. Itu sih sebenarnya sih kalau hal seperti ini, Mbak, tuh harus tuh di apa namanya, jangan di sounding ke publik lah, ke masyarakat. Kalau beri sounding ya di internal mereka aja, atau mungkin di kalangan intelijen mereka gitu. Kalau kayak gini kan jadi buat seakan-akan masyarakat tuh makin nggak percaya gitu. Udah tahu ada orang asing nyusup kok didiemin, kenapa nggak ditangkap-tangkepin, malah cuma dia omong-omong doang gitu. Masyarakat jadi tuh, Mbak. Kecuali kalau dia ceritakan kepada para intelijennya untuk langsung suruh tangkap. Tuh memang dia udah tahu kan, berarti udah ada lokasi di mana, titiknya di mana, siapa pelaku ini pasti kan dia udah dapat tuh, Mbak. Langsung aja ya, nggak usah diomong-omong segala macam. Ini presiden kurang kerjaan apa? Tiap hari asing, asong. Oke. Tuh asongan juga diomongin. Ya lu presiden ya lu tangkap dong kalau benar ada asing kayak. Ya kan? Ngapain itu ngomong begini? Takut-takutin rakyat apa? Kan dia yang pegang polisi, ya tentara. Ya kurang apa lagi? Ngomongin asing. Anggaran habis, Pak. Urusin asing. Asing itu MSCI kan ngomong asing itu. Coba cuekin aja, nggak usah urusin ya. Terus yang sumbang 1 miliar US dollar itu asing bukan? Trump kan asing. Ngapain ikut-ikut habisin duit? Yang banyak hal lah. Ini ngaco nih. Saya bilang presiden kita gini lah ngomongin ya. Korupsi diurus, Pak. Korupsi, bea cukai, pajak, macam-macam diurus. Ya, baru cinta negara. Ya, urusinnya coba lihat. Asing ya. Genteng. Apalagi tuh? Cinta negara. MBG. Gitu-gitu loh. Nggak ada yang sedikit high-tech gitu, Pak. High-tech? Iyalah, bikin usaha. Coba Danantara mau piara ayam di Malang atau di mana? Oke. Bikin di microchip gitu, yang ini yang high-tech dan high income gitu. Bukan usaha yang udah ada di rakyat dialihin ke BUMN. Ya kan? Terus ngaku-ngaku ini capaiannya tinggi gitu ya. Ngapain ngomongin coba? MBG sudah melebihi McD di seluruh dunia. Ya lu pakai uang negara, itu pastilah. Mau bikin 10.000, 20.000 outlet ya suka-suka kan? Nggak ada batasnya. Itu dana 328 ya, setahun. Itu yang lain kan sekek semua, sampai ada anak sekolah bunuh diri, nggak bisa beli buku. Ya kan? Gitu dong diurus. Ini urusin asing lah. Ayah wae. Ini viral asing itu. Berarti. Asing viral. Antek asing. Antek asing. Itu makanya tuh tanggung jawab tuh yang 58% yang milih. Ya. Coba introspeksi lah. Kepilih model macam begini ya. Kapan kita bisa maju? Ya. Capek, Mbak. Capek kenapa? Gak usah dirasain, biarin aja. Rakyat diadu-aduin, Mbak. Masalah PBI lah, rakyat diacak-acak udah nyaman-nyaman. Segelintir manusia, saya bilang lagi, kalau tidak bisa berkomentar, pejabat publik ini lebih baik diam.
Daripada bikin rusuh rakyat, rakyat sudah tenang. Kenapa dibuat gaduh lagi? Kayaknya negara ini tidak bisa dibuat tenang kali rakyatnya ini. Mereka segelintir manusia ini ada aja yang mengkobok-kobok. Nah, kita kembali lagi nih, Mbak ya. Masalah Bapak Presiden kita ya, Mbak ya. Gaduh juga ya, Mbak ya. Risih juga ya, Mbak ya. Masalah katanya asing ya, Mbak ya. Masalah demo-demo ini, Mbak. Ya mungkin Pak Presiden kita sudah muak, sudah jenak juga kali, Mbak. Capek, Mbak ya. Pak Presiden kita ini bekerja sendiri saja, sedang cuci piring tadi Mbak bilang. Sedang cuci piring diganggu terus nih, apalagi pembantu sebelahnya ini wira-wiri saja, nggak jelas apa tujuannya. Ya kan? Capek Bapak Presiden kita ini melihat di negaranya kok kayak begini betul kinerjanya, rakyatnya tenang. Kenapa sampai asing bisa menyusup kayak gitu? Pertanyaan saya, kan intelijennya banyak, Mbak. Aparatur negara kita banyak. Kok sampai asing bisa bergerak di rumah kita sendiri, Mbak? Itu pertanyaannya. Kenapa bisa kita dikendalikan oleh asing? Rakyat kita itu tidak ingin rumahnya ini gaduh. Rakyat kita ini aman. Kenapa asing yang luar bisa masuk untuk membuat kegaduhan di rumah kita ini? Ya itu kan harusnya pertanyaannya buat Pak Presiden tuh Pak Hendri. Kenapa sih bisa Nah, masuk kan Pak tadi saya Presiden? bilang Mbak Nena, Itu dong. kan saya bilang tadi Mbak Nena, ini segelintir manusia mengelola negara. Ini kan mereka sudah bekerja digaji oleh rakyatnya. Penegak hukum kita ada, kepolisian ada, tentara kita ada, intelijen kita banyak bermacam-macam. Intelijen kita itu pada kemana mereka, apa yang dikerjakan? MBG apa masih kurang? Yang kayak begini-begini kan harus mereka benar-benar jeli dong. Nggak mungkin rakyat lah. Kita lihat zaman-zaman dulu waktu kita pemilu, rakyat betul-betul itu pas sesudah reformasi aman kita pemilu itu. Kalau nggak segelintir manusia yang ada berkepentingan ini, dibilang asing lagi, apa kerjanya? Capek rakyat ini. Pak Hendri marah kan? Mereka gimana Mbak? Ya Pak Hendri marah kan, apa kerjanya ya Pak Hendri ya? Ya kan kita Iya sudah bayar dong. pajak Mbak dengan dalil begini begitu Gimana begini sih? begitu, tapi kok mereka uang enak mereka ambil, mereka enak untuk salurkan ke sini sampai masalah kesehatan rakyat udah tenang-tenang dibuat gaduh. Itu saja pertanyaan kita ini. Tuh. Terus jadi Dan Bapak capek ya Presiden- presidennya ya Pak Hendri ya? Gimana? Jadi capek presidennya kan? Ya Kasihan kan ya. jelas dibilang asing ada masuk. Nah ini kemana yang sudah digaji oleh rakyatnya, yang sudah diamanatkan? Iya. Harusnya mereka bekerja dengan baik, dengan benar dong. Masa kita Indonesia ini orang yang, nyawa pun dipertaruhkan Mbak Betul. untuk negara ini. Setuju Pak. Tapi untuk kehancuran nggak akan rakyat ini berkorban negaranya. Siapapun yang masuk yang tidak jelas kepentingannya mungkin akan diganyang oleh rakyat. Iya harus Pak itu Pak. Sama aja kita di rumah kita sendiri Mbak ya. Iya dong. Di rumah kita sendiri ada penjahat masuk, apalagi malam hari, mungkin kita udah habisin juga. Pasti itu. Paling depan Pak Hendri ya. Kubangnya gede. Enggak, bukan saya aja Mbak. Semuanya. Iya, Kalau Pak, sudah kan masuk itu rumah kita pada Iya, malam hari apalagi mereka Pak mantap. Hendri. Wah gimana, nantangin dong masuk rumah kita Pak Hendri ya. Iya malam hari saya bilang Mbak. Kalau Nah, siang, taruhannya mati pun bisa. lah kalau siang yang masuk nggak digobak. Nah siang begitu pun juga. Oh. Ada itu tempat-tempat kita yang kita berwenang bisa mati-matian kita perjuangkan. Jangan kita di tempat kita sendiri kok bisa dibuka, kok bisa masuk. Nah itu dia masalahnya. Nah, saya berharap Pak Prabowo kembali lagi ya. Tadi Mbak Dera bilang cuci piring ya. Mudah-mudahan piring-piring yang sudah pecah-pecah ini ya bersih lah. Yang dapat saya dibuang tuh Pak. Piring-piring yang dibuang pecah lah. dibuang. Ya, ngapain dikumpulin Iya, dia? apalagi menjelang hadapi Ramadan kita ini ya berbaik sangka lah semuanya itu. Agar Indonesia ini ke depan Siap dan gitu. jangan sampai rakyat dibuat gaduh-gaduh lagi lah.
Oke. Ini cukuplah, sudah yang terakhir lah. Rakyat dibuat kayak begini, kasihan. Apalagi Pak Purbaya mengeluh juga kan. Uang saya banyak kok. Kok sampai kayak begini PBI? Mana itu? Mau lebihnya berapa lagi masih bisa saya bayar karena Pak Purbaya kan saya lihat di rapat mereka itu. Ya, kenapa harus dinonaktifkan ya kan? Karena tidak ada koordinasi antara segelintir manusia yang mengelola negara ini. Satu sama lain ini saling unjuk kekuatan, Mbak. Setuju, Pak. Itu mereka mau ngambil alih ini. Padahal yang diperebutkan itu ujung-ujungnya ya uang yang sudah di Apa? capek, Mbak. Ya udah, Nungguin dia apa? capek udah nggak Ya bisa udah, ini. Mbak. istirahat. Saya sebetulnya nggak mau ikutan kayak gini-gini lagi, Mbak. Lah, Muak kenapa? sebenarnya mendengar. Ya jangan, kayak nanti aku gini-ginian, kangen kalau Pak Hendri nggak masuk. Ya jangan, tetap masuk lah. Tapi mendengar ini kayaknya risih juga. Kalau Romai Rama bilang sih kalau apa itu orang asing itu ya orang yang nggak dikenal itu orang asing dan Romai Rama. Tuh intinya kita sih gini, pendapat saya gini, presiden kita memang kan sebaiknya jangan banyak bicara, tapi banyak berpikir. Mungkin dia kan namanya masyarakat banyak ya, mungkin ada juga yang disuruh asing, ada juga yang mengenal hati nurani, itu kan namanya juga orang banyak. Sebagian Prabowo itu berpikir kenapa ekonomi ini nggak gerak gitu. Mungkin kebijakan pemerintah BI juga kurang sinkron. Namanya orang bank kan kalau ada yang lebih enak ngapain yang lebih sulit, ada risiko lagi. Kalau kita beli surat berharga bank kan itu nggak ada risiko kan, atau SPN juga kan nggak ada risiko. Itu dianalisa atau bisa juga begini, udah orang bank itu ya pola pikirnya sama dengan kita, orang-orangnya ya, jadi tanpa teriak-teriak ekonomi bergerak. Soalnya kan kemarin juga kita dapat selebaran gitu. Selebarannya itu dari Danantara mengatakan bahwa pengusaha yang perlu dibiayai itu terdaftar. Oh, ada selebarannya, Pak? Iya, ada dari Danantara, tapi benar enggaknya saya nggak tahu, yang jelas saya dapat itu. Terdaftar tuh ada 600 berapa itu. Itu kan namanya monopoli kan, karena kan saya tahu orang Danantara itu kan pengusaha. Kalau karakter pengusaha kan maunya monopoli. Biar untungnya banyak gitu. Kan karakternya itu presidennya itu makanya mikir kenapa ini. Itu kan harus dianalisa, dipikir, ngomongnya dikurangin jadi nggak rame kan. Betul. Kita jangan kegatel memakai aparat. Soalnya yang demo kemarin dia udah tentara itu udah banyak di Jakarta terus pinggiran ya. Saya tanya teman-teman saya gitu, itu ngapain tentara banyak begitu? Persiapan katanya. Itu kan hati-hati menggunakan kekuatan. Lebih baik ya kalau teriak-teriak, masalah teriak ya didengerin, dianalisa. Anak buahnya nanti yang nggak sesuai dengan program dia, itu ya tegur gitu kan. Kalau Purbaya kan kelihatannya inginnya itu ekonomi naiknya tinggi gitu. Tapi kalau nggak didukung perbankan juga kan nggak bisa. Ya kerja di lapangan bank-bank itu mengendalikan bank himbara aja nggak bisa, bagaimana mengendalikan bank swasta? Itu salahnya di mana? Itu kan mikirnya ke situ. Terima kasih. Baik, jadi satu ya, saya ingin bertanya nih kepada Pak FM. Kita ini kan mewakili masyarakat juga. Ya. Hampir setiap hari kita mengulas tentang pernyataan seorang presiden ya. Ya. Nah, maksud saya begini, itu presiden kan sebenarnya punya tenaga ahli dan sebagainya, kemudian juga punya intelijen dan sebagainya. Kira-kira bagaimana caranya kita selaku masyarakat itu menyampaikan kepada beliau untuk tidak terlalu banyak menyatakan satu statement lah ya. Artinya beliau kan sebetulnya figuran yang beliau panutin kan mertuanya sendiri kan, Pak Soeharto. Salah satunya. Pak Soeharto, Ya. iya Pak Soeharto, dan
kalau dari cara berpakaian beliau kan Pak Soekarno ya. Nah, artinya beliau itu idealis sebetulnya antara Soekarno dan Soeharto diteladani. Cuma sekarang bagaimana caranya supaya dikurangi lah pernyataan-pernyataan, karena statement seorang presiden itu sangat-sangat mahal, berpengaruh kepada bursa, berpengaruh kepada nilai tukar rupiah. Nah, ini gimana caranya ya supaya masyarakat atau melalui Pas FM ini bisa menyampaikan agar masyarakat, agar presiden itu mengurangi statement-statement. Ya. Seperti itu. Oke. Tapi ya ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman di paguyuban Pas FM ini. Gimana caranya kita menyampaikan kepada beliau? Ya. Kalau Pak Soeharto itu memang the smiling killer ya. Nah, tetapi kan tidak ada membuat pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Iya, betul. Jadi masyarakat adem-adem aja jalan. Betul. Pak Jema, saya boleh jawab karena pertanyaan Anda tadi untuk Pas FM ya. Sejauh ini yang kami lakukan sebagai media adalah mengelaborate apa yang jadi pendapat dari masyarakat secara luas. Tidak berhenti sampai di sini Pak Jema, karena kami juga akan menyalurkan kemudian kepada channel-channel pemerintah, karena semua yang ada di sini kami rekam. Gitu Pak Jema. Jadi tapi apa kemudian yang akan terjadi setelah ini kita nggak ada yang tahu, karena itu semua menjadi keputusan dari Pak Presiden dan all team kan gitu. Apakah mereka mendengarkan kita? We don't know, ya kan? Oke, lanjut. Artinya begini, suara-suara kita ini mungkin bisa disalurkan melalui surat tertulis ke Sekretariat Negara dan sebagainya, Mbak Nina. Jadi apakah nanti dibaca atau tidak, walau-walau. Betul. Yang penting kita sudah menyampaikan. Setuju. Karena pernyataan presiden itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Dampaknya pada bursa, nilai tukar, ekonomi dan sebagainya. Iya, kadang-kadang pikir juga ini, kadang-kadang pejabat-pejabat ini pada dengar Pas FM nggak ya? Tapi saya mungkin saya pikir mereka dengar, cuman yang kalau BO nggak denger dia, dimatiin sama dia. Yang dangdutan gitu. Ntar kalau dia info palas dia denger lagi. Denger lagi. Ya. Oke. Ya inilah pemimpin yang hasil dari karbitan ya. Ini Mbak ya. Kalau memang ada bukti, seharusnya tuh Kapolri itu bawa dong Pak Prabowo sebagai orang biasa bukan presiden, buktikan mana orang pihak asing yang membuat ingin rusuh, kan asal-asal gitu ya. Contoh orang sipil kan kalau memang dia bilang katanya mengaku ada pihak asing kan langsung tangkap polisi, langsung disuruh ngaku siapa aja orang-orangnya kan begitu ya. Ini kok kenapa pihak polisi nggak berani manggil Pak Prabowo sebagai orang biasa, kan mana yang bikin rusuh, kan begitu seharusnya ya. Nah ini kan presiden kita ini kayak asal jeblak itu ngomongnya ya, ngurusin kayak begini-begini begitu ya, genteng lah diurusin lah gitu. Ini diomongin yang enggak aja gitu. Jadi kalau memang ada, dia seharusnya suruhlah pasukannya dia untuk tangkap itu pihak asing supaya negeri ini aman kan. Kenapa dibiar-biarin ya Pak Fabio? Nah itu kalau saya yang ngomong mungkin saya langsung diambil polisi kali Mbak saya. Iya beginilah pemimpin yang asal karbitan kayak begini. Padahal masih banyak yang harus dipikirkan untuk kemajuan negara ini. Yang begitu-gitu nggak usah lah nakut-nakutin rakyat gitu loh, nakut-nakutin rakyat. Karena banyak yang harus dikerjakan untuk negeri ini, kayak kemajuan ekonomi bagaimana, pendidikan bagaimana, kesehatan bagaimana, gitu aja sih Mbak. Tolong dong Pak Presiden yang begitu-gitu nggak perlu lah diomongin. Kalau memang ada, laporkan ke pihak kepolisian, dia ditangkap orang-orang asing itu supaya negeri ini aman. Kalau asal ngomong aja kan cuma sekedar nakut-nakutin lo gitu. Ngomong nggak ada dia punya bukti, harusnya pihak kepolisian langsung panggil Pak Prabowo sebagai orang biasa, bukan sebagai presiden. Buktikan dan tangkap orang-orang yang akan membuat rusuh di negeri ini. Iya. Kalau dia bilang yang ada kerusuhan Pan akan ditindak. Iya. Tapi tindak juga dong koruptor. Koruptor nggak ditindak, potong jarinya. Nah nanti demo kagak muncul-muncul deh. Nah, tentu nggak ada rusuhan lagi dong kalau nggak ada demo asing dong. Seenggak-enggaknya koruptor dikurangin, ini mah tambah banyak. Sekarang Mbak pikir aja anak sendiri aja kalau orang tuanya nggak adil, ngamuk nggak? Iya.
Gitu, jadi dia jangan carinya tindak-tindakan, cari sebabnya kenapa Iya. pada mau demo kayak gitu, karena koruptor nggak dibasmi. Mengenai demo-demo sih menurut saya ya, Iya. itu sih memang udah sejak dulu. Jadi yang nungganginnya juga mulai dari 98 dan lain sebagainya ya. Memang dari unsurnya pasti ada ya, pihak-pihak luar negeri yang pengen kacau gitu loh. Dan itu juga bukan rahasia umum kalau di dunia intelijen gitu loh. Jadi ya namanya juga cipta kondisi dan lain sebagainya. Anda percaya Pak Adi memang benar ada unsur kalau- kekuatan asing? Kalau saya sih percaya banget, Oke. karena saya juga pernah mendengar dan juga ya itu sih ya menurut saya sih bukan dari dalam negeri ya, karena kalau kita dalam negeri kan pengennya yang adem-adem, tapi kan Damai dari ya. unsur luar negeri gitu loh. Karena kan jika demo kemudian nilai tukar rupiah melemah itu kan menjadi satu keuntungan. Kemudian juga pelaku usaha juga bisa goyang dan bangkrut Iya. gitu loh. Nah itu hal-hal biasa lah seperti itu. Tapi Oke. saya berharap di pemerintahan yang sekarang bisa lebih jeli lagi dan bisa mendalami informasi yang didapat dari intelijen. Anda kan sebut tadi dari 98 itu sudah ada unsur asing ya. Kenapa nggak langsung ditindak gitu loh kalau memang ada ikut campur asing di sana Pak? Menurut Anda kenapa Pak? Nah, jadi begini, pemerintahan kita ini kan terkenal dengan pemerintahan yang 90% 80% itu kan korupsi. Kita bisa lihat bea cukai ketangkap korupsi. Tandingannya dengan pengadilan negeri dan lain sebagainya gitu kan. Dan kemudian kemarin juga ketangkap petingginya IDX gitu loh. Jadi semua tuh ada ikut campur. Mana kemarin kan kita IHSG tahu sendiri melemah sampai jatuh, BBC sahamnya BBCA, PTRU dan lain sebagainya itu melemah. Nah itu membuat sebenarnya Indonesia dijadikan kacau, kemudian nilai tukar rupiah melemah, saham anjlok, ekonomi pastikan goyang gitu. Nah itu kan yang diuntungkan orang luar negeri punya. Nah ini apalagi kan Indonesia negara non-blok itu kan tidak ke kiri tidak ke kanan, dia juga ikut BRICS dan lain sebagainya. Itu pihak luar negeri itu sangat apa ya, wah Indonesia ini diem ini melawan ini gitu loh. Makanya dia mau coba. Indonesia ini negara kuat karena masyarakatnya pejuang semua. Indonesia tuh merdeka bukan dari hadiah, kita tuh dari pejuang kita semua. Tapi yang mengkhianati ya bangsa sendiri gitu loh. Jadi Indonesia itu negara kuat. Nah, salah satu untuk melemahkan Indonesia adalah ideologinya. Makanya mereka berperang dengan ideologi. Masyarakat Indonesia tuh paling seneng kalau kita diadu domba dan lain sebagainya gitu. Oke. Mungkin ya asing belakangan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Adi sih nggak selamanya benar. Ya. Jadi kayak 98 ya, Mary juga ngalami waktu itu di Jakarta juga kan. Iya. Jadi di mana siapa sih ketua tim mawar itu siapa? Yang betul siapa? Yang culik-culik itu siapa? Dan yang memperkosa etnis Tionghoa itu siapa gitu loh belakangnya ya kan. Jadi itu kan sudah profesor itu jelas banget, berani banget itu di TV. Si ini presiden penculik apalah gitu kan ya. Tapi memang itu realita sesuatu yang hal-hal yang ini gitu kan yang kenapa dia kabur sampai ke Yordania segala ya gitu loh ya. Jadi jangan bilang asing-asing aja gitu loh. Ya emangin kita tuh rakyat itu bodoh atau apa gitu. Ya. Jadi intinya juga termasuk ya bagaimana dia banyak teriak-teriak anti korupsi dan lain sebagainya, kejar sampai Antartika, kemarin manggil sekarang dari ungkapan dari Pak Susno itu, tidak hanya mengejar sampai Antartika, mengejar segala penjuru mata Akpale Lepe yang itu transparansi internasional ya kan. Berapa kali dibacakan kan, kita turunkan nilainya ya kan, peningkatnya dari berapa 34 ke 37 ya, 37 jadi 34 ya kan. Nah di mana Swiss yang sebagai negara paling
bersih nilainya 80 gitu kan. Juga Singapura gitu ya. Singapura peringkat 3 dunia ya, terbaik, terbersih. Dan di Asia dia nomor 1 gitu ya. Jadi hal-hal itu kan apa yang disampaikan di dalam di meja podium, baik di Indonesia ya, pidato di Indonesia maupun di internasional, itu semuanya cuman omon-omon gitu kan. Realitanya nggak ada gitu loh. Ya, jadi itulah ya, termasuk peningkatan jumlah pengangguran, anak-anak muda meningkat tajam segala gitu. Ya, jadi seperti itulah hal-hal yang ya semua omon-omon lah. Ya, saya berkali-kali menyampaikan inilah resim omon-omon. Oke, baik. Selamat sore Pak Mako, terima kasih ya. Dari TikTok Live, selamat sore Pak Hasan Zamaluddin. Kejauhan katanya kekuatan asing masuk lewat demo-demo, yang malah banyak tuh dari saingan-saingan. Gue sih setuju. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lah. Banyak sekali negara-negara asing yang punya agenda-agenda masing-masing buat Indonesia. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Salah satunya kan yang terkuak, ingat gak waktu Intel Jerman itu kedapatan di Kabun sana tuh, di Tanah Abang tuh, markasnya gitu loh. Ya itu kan satu bukti gitu loh, bahwa memang ada Intel yang bermain. Karena negara-negara asing juga memang punya kepentingan. Kalau satu negara yang gampang di drive kan menguntungkan buat mereka, terutama negara maju kan begitu. Nah, yang jadi masalah adalah ya rakyat kita sendiri. Ya berkali-kali kan yang gua selalu endorse adalah terlalu murah harganya. Benar. Itu problemnya. Jadi mau disusupin siapapun, mau di drive siapapun, mau dihasut siapapun, kalau mental orang-orangnya udah cukup matang, nggak bakal bisa di drive segitu masifnya gitu. Betul. Ya kita nggak bisa bilang bahwa nggak mungkin nggak ada lah ya, pasti negara maju pun ada yang kayak gitu. Ya contoh yang paling gampang waktu Hong Kong mau serah terima dari koloni 97 kan rusuh besar-besaran. Betul. Siapa yang bisa bilang nggak ada keterlibatan orang asing di situ? Benar. Bohong besar. Cuman orang kita murah banget, nasi bungkus aja dapat gitu. Itu masalahnya. Orang kita terlalu murah sehingga nggak peduli agenda besar, agenda kecil, sikat bleh. Yang penting dapat. Kan celaka kalau kayak gitu. Yang pernah kita bahas berulang-ulang. Rakyat kita terlalu murah, pejabat kita terlalu murah, sistem kita amburadul, nggak pernah diberesin. Ya jujur ngomong sih, gua kok kayaknya agak pesimis nih ngeliat bangsa kita bisa benar-benar jadi golden period gitu loh. Ya kalau nggak mau basicnya dibenahin, mau mimpi apa kita bisa maju? Sekarang indeks korupsi bisa turun 10 peringkat. 10 peringkat betul. Itu udah yang ketangkep berjuban-juban gitu kan. Turun pula peringkat. Jadi mau gimana lagi gitu loh. Nah, saya cuma mau menghimbau nih para pemangku kepentingan. Boyao, kalau memang mau bermainlah dia wadah yang benar-benar berisi. Kalau wadah yang udah mulai makin kopong, terus dijarah, lama-lama lu juga dapet tulang, bro. Dagingnya udah habis, benar. Makanya, sekarang coba, ini para pemangku kepentingan ngejarah udah nggak lagi lihat-lihat. Mau wadahnya lagi penuh kah? Mau wadahnya udah kering kerontang kan, nggak peduli, disikat pokoknya. Lah sekarang kalau nanti wadahnya benar-benar kosong, bro, lu mau jarah apa lagi gitu loh. Yang ada semuanya mati.
goblok banget gitu orang-orang ini. Ampun, sorry ya, jadi gini. Tapi memang kudu dikerasin begitu, Bang, benar. Iya, jadi sebel juga gitu loh. Iya. Sekarang kalau kita lihat yang namanya malak, yang namanya korupsi, yang namanya ancam mengancam, kan makin gila. Sementara kita lihat ekonomi kita mau dilihat dari sisi apapun nggak bisa dipungkiri kok, memang lagi nggak baik-baik aja. Iya. Oke lah, ekonomi katanya naik 5,3 sekian persen gitu kan. Itu kan kalau kita ngomong banyak unsurnya gitu kan. Kalau kita ngomong ekonomi kerakyatan, bleh. Mau ngomong apapun gitu loh. Jadi kalau mau ngomong ya sama kayak di accounting lah. Kita mau bikin laporan keuangan, lu mau make up apapun bisa gitu loh. Ya kita nggak ngomongin itu deh. Kita ngomong realnya aja deh. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya kan rakyat sejahtera. Iya, ngarah ke sana dok. Kalau nanti misalnya rakyat udah sejahtera kayak negara-negara maju, ya kita nggak bisa ngomong lah ya, negara maju pun banyak malingnya juga gitu. Tetapi paling tidak kan yang paling basic dipenuhi dulu lah gitu. Betul. Nah sekarang yang paling basic udah amburadul masih terus dikeruk aja. Jadi apa ntar kita nih, negara kita nih? Oke, itu yang perlu kita perbaiki. Oke, siap. Nah, penting juga kontrol dari kita semua nih. Ya. Terus-terusan digonggongin lah. Ya. Kalau nggak digonggongin repot nih orang-orang ini. Jadi saya sering dengar orang sebut antek ini, konotasinya kan jelek ya. Iya. Dan memang kalau kita Google itu antek adalah orang suruhan, Kesuruh antek itu. bawahan, budak segala macam kan. Iya. Nah sekarang gue mau nanya, kalau satu frekuensi itu antek apa bukan, Bu? Nggak selalu antek sih sebetulnya. Karena antek itu sebetulnya konotasinya negatif sih menurut saya. Iya. Asing juga tadinya kan biasa-biasa aja kan. Akhirnya kan larinya konotasinya jelek kan. Ya nggak? Gue ini kemarin baru keluar rumah ya, gue nemu apa-apa salmon di supermarket, kan saya bawa pulang. Orang bilang, lu dapat bantuan dari asing ya? Kenapa? Karena bukan dari rumah, tapi dari orang luar rumah, dari luar rumah kan. Itu juga bisa konotasinya asing kan. Tapi yang baik gitu loh. Nah sekarang antek. Jadi ya itu tadi, saya sih sering ya ngelihat orang podcast atau lain, dia kalau sebut antek asing itu dia selalu nunjuk ke depan antek asing. Tapi sekali-sekali lah ya, pada saat ngomong antek nunjuk ke diri sendiri, antek asing baru tunjuk ke depan ke orang lain gitu loh. Kenapa? Karena kan secara tidak sadar yang sebut kata-kata juga termasuk anteknya juga tanpa disadari ya nggak? Tapi tidak disadari ya Pak Andilo ya. Kalau gua sih jujur ngomong, bukan nggak sadari, dia sadarnya sebab apa? Dia ngomong berulang kali, berkali-kali, berarti kan dia sadar bahwa dia juga sebenarnya antek, cuman karena kebetulan beda frekuensi dia merasa bukan antek. Ini kebutuhan dan kepentingan ya, katanya demo untuk tujuan rusuh segala macam ya. Kalau nggak mau demo, lu bikin RUU dong, pelarangan demo, selesai, kelar tuh barangnya nggak Ibu? Ya nggak? Terus katanya kalau mau demo harus minta izin minimal pemberitahuan supaya kita bisa atur lalu lintas dan menjaga keamanan supaya tidak susupi. Sekarang gue mau nanya Ibu, selama ini demo lancar nggak sih jalan gue di depan orang demo? Enggak. Malah tadinya 2 jalur menjadi 1. Kalau perlu lu berhenti dengerin gue orasi selesai baru lu jalan, ya nggak? Nah berarti jadi antek siapa? Yang demo juga antek, yang dengerin juga antek. Kenapa? Kita satu frekuensi. Cuma di belakang gue ngedumel, gue mau ngantri, gue mau ngomong, gue mau masuk, lu jalan dong. Gue bilang nggak bisa, depan gue lagi demo. Ya jadi mau saya beginilah, bahas antek terminologi atau nomenklatur itu harus ekstra hati-hati. Contoh, kemarin bahas tuh di DPR tentang sertifikasi halal, itu kan ada yang dirujak kan. Ya nggak? Kebetulan yang mau urus sertifikasi halal itu ras tertentu, ya konotasinya kan jelek. Jadi maksudnya beginilah, lu mau bahas orang sebagai antek,
tapi lu nunjuk diri lu sendiri, lu tunjuk orang, satu jari tunjuk ke depan, tapi 4 jari kan ke dirimu sendiri. Jadi maksudnya ya sorry to say ya, kali ini saya harus mendukung Pak Prabowo bahwa demo itu memang rusuh, tapi jangan sedikit sebut asing gitu loh. Kenapa? Buktinya kan waktu ada suatu hal yang ini demo, belum penunjukan menang pemilu sudah pada demo, sudah mengakui kemenangan, akhirnya Pak rusuh juga. Jadi ya segeralah DPR membuat RUU pelarangan demo supaya tidak ada konotasinya adalah bikin rusuh. Demikian. Saya pikir Pak Prabowo dan kawan-kawan ini mulai merasa gusar ya dengan adanya geliat yang dilakukan oleh masyarakat ya, terutama di sosial media yang kemudian juga disusul oleh media massa yang juga mesti bersikap lebih relevan dan sesuai dengan situasi di lapangannya. Kemudian apalagi dalam penanganan beberapa masalah, misalnya penanganan masalah bencana, kemudian pada saat itu juga muncul opini yang disampaikan oleh Mas Panji ya dalam mensreanya itu pemerintah merasa bahwa kekuatan-kekuatan oposisi ini nanti akan mendapatkan amunisi untuk bisa merongrong atau mengganggu bawahnya pemerintah gitu. Nah, sehingga cara semacam itu lebih dipilih oleh Pak Prabowo untuk melakukan mengkonsolidasikan kekuatan politik yang mendukungnya. Nah, tetapi lebih dari itu Mbak Nina, mungkin Pak Prabowo juga melihat situasi global ya, situasi di Iran misalnya. Ketika pemerintah Iran akhirnya harus menghadapi demonstran yang begitu dengan cara yang keras ya, karena negaranya merasa terancam, apalagi negara di kawasan yang mayoritas negara monarki, negara kerajaan, itu juga mendukung Amerika untuk merontokkan negara syariat yang dipimpin oleh Iran itu, dipimpin oleh ulama di Iran itu. Nah, belum lagi ada situasi global yang mungkin akan terjadi di Amerika misalnya di akhir tahun ini, di mana akan terjadi pemilihan parlemen di sana, yang bukan tidak mungkin Partai Demokrat yang selama ini dijadikan tumpuan oleh masyarakat Amerika ya, merasa gerah dengan kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, itu mungkin akan menang. Dan bukan tidak mungkin juga dengan adanya beberapa skandal yang harus dihadapi oleh Donald Trump, itu nanti akan bisa memunculkan gejolak politik ya, mungkin bahkan sampai pemakzulan Donald Trump. Nah, situasi seperti itu menjadi perhitungan dari Pak Prabowo jauh-jauh waktu ya, jangan sampai itu nanti terimbas ke Indonesia, sehingga dengan adanya pemerintahan yang dipandang masyarakat tidak ideal ya antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu kemudian menjadi sasaran ya, atau menjadi sasaran tembak buat masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan beliau. Apalagi kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang ya, Pak Prabowo mulai mengambil langkah yang tidak populis, misalnya dengan mengurangi bantuan masyarakat yang mendapatkan BPJS itu sampai 11 juta oleh Kementerian Sosial, sehingga dampaknya adalah masyarakat yang biasanya mendapat pelayanan kesehatan wajar itu harus kerepotan. Lagi-lagi MBG kemudian dijadikan sebagai masalah selama ini yang menjadi masalah atas munculnya masalah-masalah itu. Nah, bukan lebih dari itu, mungkin juga program-program Pak Prabowo yang begitu rupa digadang-gadang itu juga akan mendapatkan koreksi dari masyarakat, atau masyarakat yang merasa kontra atau merasa tidak puas dengan program itu, merasa dapat angin. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang mungkin jadi pertimbangan Pak Prabowo kenapa beliau memilih diksi semacam itu. Sebenarnya gejalanya sudah muncul sejak akhir Agustus kemarin Mbak Lina, ketika ada demonstrasi itu. Tetapi itu belum difikskan ya, dan mungkin diksi-diksi semacam itu akan semakin dibulatkan ya, diarahkan bahwa yang dimaksud dengan asing itu yang ini gitu loh. Nah, tetapi itu nanti juga akan mendapatkan koreksi yang luar biasa dari masyarakat yang ujungnya akan meminta pada pemerintah untuk semakin transparan dan terbuka terhadap masalah itu. Nah, inilah ya pentingnya masyarakat untuk terus memberikan sorotan terhadap masalah ini, sehingga kedepannya semuanya jadi jelas gitu loh. Apakah memang pemerintah itu bermasalah dengan kebijakannya, atau mungkin masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, kita nanti lihat sama-sama. Karenanya itu menjadi pertimbangan kita semua. Antek asing. Jadi
ambil semut sambil nyanyi. Itu kan artinya kan tuh. Antek asing. Nah, antek asing. Jadi diterjemahkannya mungkin Pak Prabowo lagi pengen nyanyi Kak. Ambil semut gitu kali Kak. Mungkin ada yang nggak mudeng kok ambil semut gitu. Kan antek. Antek. Oh, gitu ya antek gitu. Jadi ambil semut. Oh, I see. Aku juga nggak mudeng tadi deh semut. Oh yes. Oke, terus kamu sih ketinggian IQ-nya. Pasti nggak makan MBG ya? 8 gimana sih Kak? Oke, terus. Ini kalau mau Pak Presiden negara monokotil, udahlah. Monokotil. Negara monokotil, gue kasih tahu. Di asing koruptornya itu nggak sebanyak negara sawit, ini kagak. Pejabatnya nggak banyak yang korupsi. Kalau di negara monokotil ini udah bobrok, koruptornya banyak. Terus kalau pidato tuh berapi-api, pas eksekusinya lembek. Bapak teriak antek asing. Pak, kerusuhan 98 bocorin Pak, siapa itu? Karena mungkin jangan-jangan Bapak teriak-teriak gara-gara mau dijatuh 98. Dia bisa tarik ke 98 loh. Terus kan dia kabur ke Jordania. Mungkin dia mendejapu waktu itu, kan demo gede tuh. Rusuh kan tuh. Bapak malah kabur ke negara asing. Bocorin lah Pak, siapa? Jadi kita rakyat bisa tahu, tercerahkan, nggak dibodohi terus sama penyesatan kayak lubang buaya Pak, gitu loh. Pembohongan kan gitu. Di depan orang asing nggak teriak asing, depan rakyat ya diasing-asingin. Aduh, minum obat dulu dah Pak. Pak, saya kasih tahu, rakyat itu bukan nggak pernah suka sama penguasa, sama pemimpin. Enggak Pak, rakyat itu nggak suka sama pejabat yang tindakannya, ucapannya, kebijakan yang dilakukannya itu yang ngerusak Pak. Dan nggak berpihak pada rakyat ya. Yes, nggak berpihak pada rakyat Pak. Jadi kalau rakyat ngeliat Bapak udah pernah concern ke rakyat, sibuk sama monokotil, ya rakyat pun juga pasti marah lah Pak. Ya nggak? Percayalah, rakyat tuh tidak ada yang punya niat ngerusak negaranya sendiri. Catat ya Pak, rakyat tidak ada yang mau merusak negaranya. Tetapi siapa yang dapat merusak negaranya? Ya, pejabat-pejabat yang punya kebijakan, yang punya kekuatan, yang punya segala-galanya untuk merusak. Pejabat itu yang bisa merusak. Enggak, saya yakin Pak. Jadi saya harap Bapak lihat fakta ya. Pejabat-pejabat itulah yang merusak. Jangan dipelihara pejabat begini. Kerusuhan itu memang mencelakakan negara Kak. Tetapi kebijakan yang ngaco itulah yang ngehancurin negara. Apakah Bapak sedang merintis ke arah sana? Karena kebijakan-kebijakan Bapak, saya bertanya. Ya betul, karena kerusuhan atau demo itu bukan tanpa sebab, begitu kan? Kebijakan yang salah lah dari pejabat yang ngehancurin negara ini. Kita udah lihat kok. Jadi jangan kebanyakan nyawit Pak. Kalau nggak salah, DPR sedang menyiapkan RUU yang namanya penanggulangan dan propaganda asing. Saya nggak tahu apa enggak. Tapi
Tapi ini wajib kita coba telaah lebih dalam, apakah sedang mengakomodir antek asing ini yang seolah mengakomodir presiden lah ya, yang bicaranya antek asing terus. Nah ini RUU ini nih yang kita harus watch out ya Kak, karena di dalamnya itu kita nggak tahu nih nanti isinya seperti apa. Terus saya mau bilang juga Pak, rakyat juga tahu kok pejabat-pejabat semua itu bisa kaya raya karena jadi antek asing Pak. Asing pasti ada. Intelijen tuh di sini udah banyak. Intelijen dari luar negeri udah banyak. Intelijen Israel ada, Mossad. Intelijen Amerika ada, CIA. Intelijen Rusia juga ada di sini, KGB. Banyak macam-macam intelijen kita juga ada di sini. Intelijen semua ada, asing. Karena kita berhubungan dengan orang asing. Ya. Kita itu diawasi oleh orang asing. Antek-anteknya ya gimana itu? Kita aja utang sama orang asing. Sama Cina kita utang banyak, sekitar 22,86 miliar dolar. Indonesia utangnya. Itu apa bukan orang asing, orang Cina itu. RRT itu bukan asing, ya asing juga. Jadi jangan ngomong tentang antek-antek asing. Jangan bilang itu semua, kita harus waspada aja. Kita harus berjaga-jaga, karena apa? Asing itu juga ingin merebut juga negara kita. Ya Iran juga disusupi oleh asing. Bagaimana kita bisa menguasai itu semua? Ya kita harus menjaga diri, harus waspada. Itu aja, jangan ngomong tentang asing-asing itu. Ya kita semua tuh berhadapan dengan orang asing. Semua keterlibatan asing di Indonesia itu banyak. Ya itu Jepang namanya. Investasi di Indonesia itu juga orang asing. Jepang, Korea, Taiwan, RRT, Inggris, Amerika, semua asing. Ya kita keterlibatan orang asing itu ada di Indonesia. Tapi tergantung bagaimana oknum-oknum mereka itu melakukan sesuatu yang tidak baik di Indonesia. Ya jangan ngomong tentang antek-antek asing yang nggak jelas. Kita harus jelas ngomongnya, antek asing itu berbuat negatif atau positif. Terima kasih. Iya, kalau saya sih bukannya bilang impossible ya, tapi saya mengatakan bahwa ini semua nggak sesederhana itu gitu loh. Gitu. Jadi intervensi asing itu bisa bermain kalau ada main dengan dalam. Dan orang dalam ini itu bukan kayak rakyat biasa, bukan. Tapi yang orang-orang yang sedang memegang kekuasaan, apapun di yang apa ya, pokoknya orang-orang dalam itu orang-orang yang dalam kekuasaan lah ya gitu. Gitu. Jadi rasanya sih nggak sesederhana dan segampang itu gitu loh. Ya kan? Kalau saya lihat gini, waktu Agustus sampai September 2025 tahun lalu ya, itu yang kerusuhan. Itu saya rasa lebih besar, lebih banyak dipicu oleh kondisi dalam negeri. Iya, gitu. Kalau saya bilang ya gitu. Ya sekarang gini aja. Rakyat hidup makin susah, sementara pejabatnya sebalik, wakil rakyatnya sebaliknya, ya kan? Korupsi yang semakin dan semakin di Indonesia, ya kan? Terus undang-undang perampasan aset juga mandek gitu kan. Terus PBB yang naik itu signifikan, tunjangan rumah anggota DPR, DPRD juga udah punya rumah bagus tapi masih diterima tunjangan yang gratis dan sebagainya itu. Itu saya mau tanya, itu narasi asing atau realita? Itu realita, bukan narasi asing. Bagi saya itu lebih banyak dipicu oleh keadaan dalam negeri kita sendiri. Mohon maaf, kabinet yang terlalu gemuk, ditambah dengan lembaga-lembaga yang baru-baru, ya kan? Itu narasi asing atau realita? Realita, semuanya realita gitu. Yang terjadi belakangan ini ya gitu. Jadi jangan sampai Pak Prabowo dan pemerintahan saat ini itu menarasikan, meretorika ini asing, ya kan?
ini sama aja, jangan sampai ini untuk nggak berbuat apa-apa dengan apa-apa yang terjadi di dalam negeri, di dalam kita sendiri gitu lah. Kondisi yang terjadi di dalam di dalam negeri kita sendiri, kita nggak selesaikan substansinya, ya kan? Kita nggak ngapain, pokoknya kita lempar ke pihak asing aja, ya kan? Sekarang gini, kalau ada bukti kuat, kenapa nggak diproses? Kan harus diproses, itu kan ada undang-undangnya. Barang siapa ingin memecah belah bangsa segala macam, mau ingin menggoyah-goyahkan keutuhan, persatuan NKRI segala macam, itu kan ada undang-undangnya, tinggal diproses saja. Lah kenapa sampai sekarang, dari tahun lalu ngomong-ngomong asing, tapi sampai sekarang nggak diproses, ya kan? Jadi jangan sampai gini, nanti kedepannya ini rakyat itu kalau mau kritik atau mau demo takut, nanti dibilang kita antek asing. Ini pasti asing nih, asing yang ada intervensi asing nih. Jadi rakyat jadi bungkam, nggak berani, karena takut. Nanti kalau mau kritik, apalagi sekarang pemerintahan saat ini, aduh, saya sih wait and see sih Bung Anto, gitu. Jadi apalagi pemerintahan saat ini ya, sekarang rakyat banyak yang merasa sendiri. Kok semuanya udah bergabung di pemerintahan, rakyat udah merasa sendiri gitu kan. Ya kan, tapi kalau PDIP kan di luar pemerintahan ya gitu. Tapi kan beda sama yang sebelum-sebelumnya ya gitu. Rakyat merasa ditinggal. Rakyat bilang, oh sekarang rakyat aja dia oposisi, jadinya brutal kayak begini ketika rakyat oposisi. Iya kan, makanya ini harus saat ini jangan berpikir untuk kayak jangan berpikir soal asing kayak gitulah. Tapi bagaimana memperbaiki kondisi dalam negeri kita aja gitu loh. Bagaimana pemerintah melakukan perbaikan. Kalau ada yang nggak benar, yang kurang apa diperbaiki gitu. Jangan kelihatan kayak anti kritik. Nanti dibilang ini asing, ini ada kekuatan asing. Ya jangan kayak gitu aja, nanti ini malah nggak bagus buat demokrasi kita ke depannya kayak gitu. Mengkambing hitamkan antek asing karena kinerja tidak dilakukan. Betul, Bung Anto ini aja, kita pas FM ini ya, saya sama teman-teman juga kan sering mengkritik ya. Antek kita juga asing. Nanti ini pas FM tuh pendekar antik asing gitu kan gitu. Jangan kayak gitu dong, ya kan kita kan cinta Indonesia, ya kan kita ingin ada perbaikan. Jangan sampai pemerintah saat tutupi kondisi yang sebenarnya itu dengan mengkambing hitamkan yang lain, mengkambingkan hitam ini itu tanpa mengintrospeksi diri, tanpa mengkoreksi diri gitu lah. Ya kan anggarannya dipakai berapa besar saat ini, ditambah lagi gitu kan. Korupsi semakin gitu-gitulah Bung Anto. Oke. Yang kritikannya paling keras ntar dikatain antek asing kah? Yang kritikannya paling keras antek asing kah? Nanti dibilang, wah nih pendengar pas FM nih mayoritasnya antik asing nih kayaknya. Lah iya, masa rakyat kritik dibilang antek asing sih gitu loh, tanpa introspeksi pemerintah saat ini gitu loh. Jangan sampai kita saat ini jadi anti kritik, menjadi otoriter. Saya khawatir itu aja gitu. Jadi demokrasi malah nggak bagus buat demokrasi gitu loh. Iya, ini eranya dicapnya antek asing ya? Ya, antek asing. Kalau dulu lagi zaman Orde Baru itu ada satu kata tuh, bahaya laten komunis. Bahaya laten. Iya. Ingat bahaya laten. Kayaknya mirip ya modusnya ya. Cuma gitu ganti baju, ganti kemasan. Ganti kemasan, oke. Ya, begitu enggak kira-kira? Ya, dua-duanya adalah orang yang tidak diduga ya. Ya, dulu kita kan takut banget sama yang namanya bahaya laten komunisme kan, begitu kan? Tapi zaman saya masih kecil lah, begitu lagi sekolah. Komunis PKI itu musuh kita gitu. Notabene-nya itu dari asing juga ya, ketakutannya waktu itu. Kalau sekarang kita nggak tahu nih wujud antek asing yang dimaksud, apakah itu korporasi, satu agen rahasia,
gerakan di bawah tanah? Oh. Atau apa yang dimaksud gitu loh? Organisasi nirlaba atau suara-suara netizen? Oke. Iya. Jadi ini satu musuh yang diciptakan yang dirasa mengganggu jalannya rencana-rencana pembangunan. Iya. Jadi ya gimana ya? Ya harusnya tetap fokus kerja aja lah. Nggak perlu cari kambing hitam. Saya sih usulan begini aja lah kalau mau mekanisme ya, kasih solusi ya. Ini kan udah setahun jalan. Kita punya sekarang berapa? 34 provinsi. Kita bikin kategori aja, misalnya untuk yang ada peningkatan di penciptaan lapangan kerja, provinsi mana aja. Terus provinsi mana yang berhasil menarik datangnya wisatawan, selain Bali mungkin begitu. Atau provinsi mana yang MBG-nya terbaik. Atau apalagi lah diciptakan gitu loh. Itu kan jadi masyarakat lihat kerjanya nyata. Jadi setiap sebulan dikasih rapotnya. Oh iya, itu provinsi yang terbaik mana, kepala daerah yang terbaik mana gitu. Nah terus dikasih lihat lagi provinsi yang jelek juga mana, dikasih tahu gitu. Nah ini kan berkompetisi secara sehat. Nah provinsi-provinsi yang tertinggal atau yang kinerjanya buruk kita tahu apa kendalanya. Nah itu membuktikan kita satu bangsa gitu loh. Ya kalau nggak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali lah dibikin report. Satu parameter apa dari kita negara yang begitu luas gitu loh. Enggak, kalau memang begitu kan apa sih, ambil 3 deh sekarang yang lagi diinin MBG mana yang penyelenggaranya terbaik gitu. Kedua, katanya mau bikin perbaikan rumah atau pembangunan 3 juta rumah, itu di mana aja lah gitu loh, udah setahun. Terus Koperasi Merah Putih di mana gitu loh. Ya, jadi jelas gitu, jangan dibikin sesuatu yang nggak jelas gitu loh, antek asing. Kita sendiri sebetulnya juga butuh investor asing kali. Ya gitu deh kira-kira ya. Jadi lebih bekerja lah. Jangan kalau ada apa-apa paling gampang nyalain kayak begitu. Jadi ya ini kan saya bicara lagi, ini seperti kita kembali ke zaman yang dulu sekali. Jadi itu kita nyalain PKI, komunisme, kan begitu. Berarti harusnya Kalpataru muncul lagi dong kalau zaman dulu. Ya nggak tahu lah, kan perkembangan sesuai zaman untuk gens zaman sekarang kan gitu. Ya kreatifnya penyelenggara pemerintahan inilah begitu. Kalau menurut saya kita harus berfokus dan berpikiran positif. Jadi sebaiknya kita fokus pada tujuan kita memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada seluruh warga negara Indonesia sehingga mereka fokus untuk bekerja. Sehingga apabila kalau memang berpikiran negatif terhadap bangsa asing, rakyat tidak akan pernah tergoda kalau dia memiliki pekerjaan. Jadi kita fokus memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, sehingga mereka tidak tertarik untuk demo-demo maupun rusuh karena mereka punya penghasilan. Itu kita harus berpikir positif. Jadi saya mempunyai solusi seperti itu karena saya lihat masyarakat Indonesia yang aktif bekerja diajak dan dibujuk-bujuk untuk demo dan selain yang lain-lainnya tidak akan pernah mau. Mereka lebih fokus untuk bekerja. Jadi saya menyarankan untuk pemerintah, bukalah lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk rakyat Indonesia sehingga mereka dapat hidup lebih baik lagi. Dan berpikir selalu positif. Dengan berpikiran positif, maka hasilnya akan diterima oleh warga negara kita positif juga. Buanglah pikiran-pikiran yang negatif dan yang tidak baik. Gitu. Maju terus, kita Indonesia pasti bisa maju kalau rakyat Indonesia semua bekerja aktif dan positif.
kendala kita ini bernegara itu udah jauh daripada jalur ya. Jauh daripada jalur bebas aktif ya. Karena kita kan sebenarnya anggota non-blok Pak. Nah ini kadang presiden kita ini ya mungkin gaya-gaya militer lah ya, so gimana ya, so antara kemampuan sama tenaganya itu nggak sesuai. Nafsu gede, tenaga kurang. Ya maksud saya begini, ya kan kita kan udah tahu kita ini dari zaman pemerintahan Soekarno ini kita adalah ketua non-blok. Nah kita posisi kita itu seperti itu aja. Ini malah ikut-ikut yang apa, grup Donald Trump itu apa namanya Pak, grup BRICS, aliansi perdamaian. Oh iya yang baru ya. Iya, itu $1 miliar apa-apaan ini. Itu kan kayak kita menciptakan musuh sendiri. Iya enggak? Ya namanya kalau kita udah ikut Amerika, musuhnya itu belakangnya banyak. Ya yang namanya Iran, nanti belum lagi negara-negara Timur Tengah lain, belum lagi negara kayak Amerika Latin tuh kayak Venezuela, tapi nggak ada yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi kita paham non-blok kita ini. Jadi menurut saya ya itu pemerintah sendiri yang menciptakan musuh sebenarnya. Kalau emang mau non-blok ya udah kita nggak usah ikut macam-macam aliansi yang bergaya-gaya militer gitu. Kalau ikut aliansi politik, kalau ikut aliansi ekonomi kayak BRICS itu kan ya nggak masalah, itu kan bukan aliansi pertahanan atau militer ya enggak. Jadi menurut saya ya kalau misalkan emang ada yang mau menggulingkan Prabowo, pasti ada kepentingan karena dia mungkin merasa Indonesia ini membantu Amerika ikut aliansi militer Amerika yang namanya grup perdamaian itulah saya bilang. Jadi menurut saya itu kuranginlah aktivitas yang nggak penting. Iya, jadi kembalikan aja rakyat itu butuh makan, butuh lapangan kerja, butuh banyak hal lain yang harus dibenahi di negara kita. Jangan sok-sok kaya lah gitu. Jadi menurut saya yang paling penting itu ya saat ini ya benahi itu ya bencana-bencana alam di daerah-daerah. Banyak sekali infrastruktur yang hancur banget gitu. Ya itu kan juga salah satu hukum karma dari Tuhan menurut saya. Ya karena kemarin demo Agustus itu kan gara-garanya kita rakyat jadi korban di demo tersebut ya dibalas sama Tuhan lah. Sebenarnya rakyat itu dulu kemarin itu demo itu minta efisiensi, tahu kan? Ya efisiensi. Pemerintah kan dengan DPR dengan semena-mena menaikkan gaji tunjangan DPR itu sampai berapa puluh juta ya Pak ya kemarin ya? Sampai 50 juta 50 juta ya? Iya 50 juta per orang. Iya 50 juta per orang. Rakyat cuma minta itu loh, minta jangan sampai jadi beban lagi gitu APBN. Coba kalau misalkan pemerintah pada waktu itu mendengarkan suara rakyat akan berdoa buat pemerintah. Nggak ada bencana. Sekarang pemerintah rugi berapa triliun itu bencana itu? Hampir 50 triliun yang harus dibenahi. Bayangin aja, kalau misalkan kemarin pemerintah nurut aja dengan kehendak rakyat akan berdoa buat pemerintah. Sekarang keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia itu di tangan doa-doa rakyat Indonesia sendiri. Sekarang rakyat aja nggak ada yang mendoakan pemerintah Indonesia, Pak. Saya aja juga nggak mendoakan. Karena kenapa? Udah terlalu jalim ini pemerintah kita ini terhadap rakyat sendiri. Jadi ya hukum karma itu berlaku. Jadi itu udah tamparan dari tangan Tuhan. Jangan dikira. Walaupun yang kemarin itu kan Presiden Prabowo sempat memerintahkan kementerian dan lembaga untuk berhemat efisiensi. Nyatanya? Betul. Nyatanya malah nggak sesuai. Sesuai, Pak. Iya. Jadi jangan disangka pulau lain nggak bakalan kena bencana. Kalimantan itu memang bencana alam seperti banjir sama longsor sama tektonik itu nggak ada. Cuman Kalimantan itu rawannya apa? Kekeringan sama kebakaran hutan. Nah, jadi jangan sampai
doa rakyat itu akan menampar pemerintah. Jadi pemerintah itu habis APBN-nya buat sia-sia seperti ini. Jadi tolonglah para rakyat didengar. Dengan begitu rakyat pun akan mendoakan pemerintah, akan mendoakan presidennya, akan mendoakan wakil-wakil rakyatnya aman, sejahtera, damai gitu. Jadi hukum karma itu ada. Doa jadi, orang banyak ya. Pemerintah memudahi rakyat, tapi nanti rakyat akan berdoa tamparan Tuhan yang akan lebih keras ke pemerintah. Gitu aja Pak. Ini pembungkaman gaya baru. Pembungkaman, oke. Iya kan? Akan menindak tegas bagi yang rusuh. Ya. Lalu yang bikin rusuh siapa Pak? Kan ada demo itu pasti ada penyebabnya dong. Ya ada dong pemantiknya gitu ya. Seperti Garuda Biru, pemantiknya apa? Kan ada. Lalu demo Agustus kemarin pemantiknya ada. Lah itu yang diperbaiki supaya jangan ada pemantiknya gitu loh. Nah kalau emang ada bukti asing terlibat, ya ditangkap aja. Apalagi katanya Bapak berpengaruh di dunia gitu kan. Harusnya kalau Bapak berpengaruh Indonesia ini disegani gitu loh. Harusnya ya. Lalu investor pun berduyun-duyun masuk gitu. Faktanya Pak, investor pada hengkang gitu loh. Nah kalau selalu rakyatnya sendiri yang jadi sasaran, akan ditindak tegas. Ini apa ya, pengecut namanya. Cuma beraninya sama masyarakat kecil. Dan itu nggak substansi juga, nggak terlalu penting sebetulnya. Yang penting itu perbaiki ekonomi itu aja, nggak akan ada demo. Karena kan yang diperlukan masyarakat itu kan ekonomi ya Mas Anto ya. Jadi kita tuh nggak terlalu penting loh presidennya siapa, mau dipimpin cara gimana. Yang penting ekonomi terkendali, itu aja sih. Sembako terkendali, semuanya aman. Itu aja yang diinginkan masyarakat kecil gitu. Jadi nggak usah segala nyalain asing, segala nyalain aseng, segala nyalain asongan, nggak usah. Dan harusnya udah diberantas dari dulu ya kan, kalau memang udah tahu mah ya. Kalau asing datang bawa uang, beberapa waktu lalu ada ya yang membantu itu, gimana? Kan kenapa? Itu juga asing kok diterima tuh buktinya. Ya kalau yang mau dikendalikan kan berarti dia dong, pemerintahnya yang dikendalikan asing, karena yang disumbang kan pemerintahnya. Ya, jadi kadang ya ini sih kesalahannya, udah lansia dipilih, jadi ngasal ngomongnya ya. Ya kita tahu lah lansia mana ada yang ngomongnya lurus sih. Udah makan ditanya juga belum. Begitu. Yang harga 58. Oke, baik. Jadi ya minta tolong lah ya untuk yang ada di sekitarnya. Tolong diingatkan kalau ngomong tuh ya, Anda sudah bukan lagi kampanye ya, Anda sudah jadinya cobalah yang penting-penting nih yang diurus itu, jangan yang segala genteng diurusin ya, segala asing dipikirin, udah nggak usah. Ngapain mikirin asing, pikirin aja dalam negeri sendiri gitu loh. Perbaiki kalau memang Anda mampu, kalau enggak ya mundur aja. Makasih. Ini kan demo yang ricuh kemarin ya Mbak ya, itu kan di akhir Agustus 2025 ya. Saat itu sebetulnya kalau saya cermati itu memang akumulasi kekecewaan ya Mbak ya, kekecewaan, lalu juga suara-suara grassroots, akar rumput, suara rakyat yang mungkin tidak diakomodir ya Mbak. Makanya kan sebetulnya adik-adik mahasiswa turun ke jalan gitu ya Mbak ya, dengan hasil tuntutan 17 plus berapa itu Mbak yang ada ya, 17 plus 8 atau berapa itu kalau nggak salah ya, betul ya. Nah itu salah satunya ada tuntutan untuk pembuatan undang-undang pembuktian terbalik dan perampasan aset yang saat ini masih menjadi PR-nya legislatif ya di Senayan ya kan. DPR kita belum kerjakan PR ini karena kan tuntutannya maksimal 1 tahun sebetulnya di tahun ini ya Mbak ya, setelah KUHP, undang-undang KUHP ketok palu gitu ya Mbak ya. Iya betul. Nah sebetulnya kalau tuntutan dari adik-adik mahasiswa itu murni ya, murni mereka menyalurkan aspirasi ya, karena memang
kan kemarin yang bikin ya semua juga kesel gitu ya, itu kan ulah-ulah anggota DPR yang notabene mereka dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, biaya hidup mereka tunjangannya bahkan ya yang boten-boten kan dibayar dari pajak sekitar rakyat ya kan. Tapi perbuatan mereka bikin kesal ya Mbak ya, yang joget-joget lah ya kan, lalu juga ada yang menghina juga, padahal mereka nggak tahu ya, mereka tuh sebetulnya kalau dibilang malah mereka itu penerima BLT terbesar Mbak, betul ya, karena apa? Karena dari tunjangan sendiri tidak dikenakan pajak, dibebankan ke APBN, ya kan? Lalu juga dari salary-nya itu, kalau di negara maju, Skandinavia dan lain-lain, di Eropa itu hanya 2-3 kali UMR, sedangkan mereka berkali-kali lipat ya Pak, berpuluh-puluh kali lipat. Jadi mereka sebetulnya penerima BLT atau fakir miskin di negara kita yang terbesar, karena semua tidak dikenakan pajak dan bahkan tunjangannya luar biasa, ya. Nah, kinerjanya belum tentu maksimal. Jadi itu akumulasi sebetulnya ya dari suara rakyat. Nah, yang itu yang murni ya, tapi memang setiap demo ya, kecuali demo masak Mbak Anita, itu biasanya ada penyusup dan ditunggangi. Nah, ini penunggangnya ini. Ya, penunggangnya ini itulah yang merusak ya, kalau saya cermati ini menurut opini subjektivitas saya ya. Itu yang merusak Mbak, yang halte busway ya kan, fasilitas umum. Bagaimana bisa ya, sengamuk-ngamuknya itu kayak di prepare gitu ya, itu sampai halte itu kan fasilitas umum Mbak ya, yang memang dibangun juga dari pajak rakyat. Kalau sampai mereka merusak fasilitas umum sedemikian begitu ya, itu bukan murni dari pendemo ya, pasti ada ya, pasti Mbak, setiap demo itu penyusup itu pasti ada ya. Nah, itulah yang tidak murni menyampaikan aspirasi rakyat. Jadi apapun bentuk aspirasinya, kalau yang merusak fasilitas umum ya, itu bukan murni kan menyalurkan pendapat aspirasi dijamin konstitusi ya. Itu sudah ada kan di Undang-Undang Dasar kita. Jadi kalau tapi yang merusak itu yang tidak dibenarkan lah, itu mungkin yang dimaksud penyusup ya. Jadi demo monggo, tapi ya jangan sampai lah itu fasilitas saya geleng-geleng ya, itu Mbak, ya ampun, sampai halte busway yang di depan banyak kan ya, halte busway yang di Kuitang ya, di mana bisa rusak gitu. Atau mereka nggak mikir ponakannya, adiknya, mungkin saudaranya akan pakai itu fasilitas ya. Mereka nggak bisa. Nah, itulah yang saya menurut ya opini subjektivitas saya, itu mereka yang tidak murni menyalurkan aspirasi. Jadi kita tunggu ini tuntutan 17 ke selatan beberapa ya, yang harus yang menjadi PR ini ya, yang DPR Taman Kanak-Kanak Senayan ini mereka harus kerjakan ya. Jadi ya kalau bisa, kalau demo itu ya jangan merusak ya, atau kita demo masak aja ya Mbak Anita. Begitu Mbak Anita ya. Oke, Mitra Bisnis, kami sudahi dulu ya sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih. Saya Anita Wijaya.